Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Handayani dari kelas Manajemen H, NIM 3402190243. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengolahan data penelitian dengan Excel. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membahas atau menghitung tentang frekuensi dan menghitung validitas instrumen. Pengertian dari frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, untuk memperoleh hasil frekuensi yang kita maksud, digunakan menggunakan rumus COUNTIF. Nah, di sini ada contoh data yang telah kita kumpulkan. Nanti kita hitung di aplikasi Excel. Dan untuk pengertian dari menghitung validitas instrumen, yaitu suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu tes. Nah, suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Nah, tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan adalah minimal 0,3. Itu untuk pengertian dari validitas instrumen. Di sini juga ada tabel dari validitasnya. Nah, untuk lebih mengerti, kita akan contoh di Excel. Nah, kan untuk menguji atau menentukan hasil frekuensi dan validitas itu kita harus terlebih dahulu mempunyai judul skripsinya. Nah, contoh saya mengambil judul dari pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, saya meneliti dari 20 perusahaan contohnya. Terus di sini juga ada rentang skor analisis data dan dari Likert, yaitu yang ada 5 skor. Yang pertama itu ada yang setuju dengan memperoleh 5 skor dan ada yang setuju, terus ada yang tidak setuju dan yang lainnya. Ini dari rating rentang skor. Nah, terus untuk X1-nya itu motivasi dan X2-nya itu kerja, stres kerja. Nah, untuk Y1-nya itu kepuasan karyawan. Ini contoh dari judul skripsi yang saya buat. Nah, sekarang untuk memasukkan frekuensi dan uji validitasnya, yaitu yang pertama kita harus membuat minimal, di sini saya membuat 5 pertanyaan dengan 20 dari perusahaan ya, karyawan perusahaan. Nah, di sini saya ada 5 pertanyaan. Nah, si setiap karyawan itu memberikan skor masing-masing dari setiap pertanyaan yang saya ajukan. Contohnya di sini ada untuk nomor yang pertama, dari karyawan pertama itu memberikan skor 5, 4, 4, dan seterusnya. Ini hasil dari kuesioner yang telah saya buat dan telah saya kumpulkan datanya. Terus untuk menentukan skor, total skornya, yaitu kita menggunakan AutoSum. Kita blok terlebih dahulu. Kita pilih AutoSum. Nah, ini untuk total skor dari motivasi. Ini adalah data dari tentang motivasi. Jadi ada 5 pertanyaan tentang motivasi dan setiap pertanyaannya karyawan memberikan skor masing-masing dari 20 perusahaan.
Selanjutnya yaitu kita akan menghitung dari rata-rata skor, yaitu dengan rumus sama dengan total skor dibagi dengan 5, karena di sini ada 5 pertanyaan. Nah, kalau contohnya ada 10 pertanyaan itu kita bisa nulis 10. Kita tulis 5, kita enter. Ini rata-rata skor dari yang pertama. Kita tarik ke bawah untuk mengetahui hasilnya. Kita gunakan AutoSum. Nah, ini dari hasil dari rata-rata skor. Ini total skor yang tadi. Selanjutnya, kita masuk ke frekuensi. Nah, rumus frekuensi itu tadi rumusnya sama dengan rumus frekuensi. Saya akan mencari rumus frekuensi dari angka 5. Jadi, di sini, di pertanyaan 1, untuk mengetahui ada berapa sih angka 5 itu, kan kalau misal datanya banyak kan kita gak mungkin hitung satu-satu, kalau misal 5, 1, 2, dan seterusnya. Jadi untuk mengetahuinya kita menggunakan COUNT-IF di frekuensi 5. Sama dengan COUNT-IF kurung buka range itu angka atau pertanyaan yang pertama kita blok, koma, frekuensinya berapa. Frekuensinya kan 5 ya tadi. Berarti 5 itu B27. Nah, kita kunci ininya, barisnya. Kita kunci agar bisa ditarik. Kurung tutup. Enter. Nah, ini jumlahnya adalah 13 untuk angka 5 di baris pertama atau kolom pertama. Nah, kita tarik ke pinggir. Sebentar, kayaknya ini ada yang salah. Oh, jadi si B27-nya itu harus dikunci agar bisa ditarik ya. Ini kolomnya dikuncinya. Enter. Kita tarik ke pinggir dan kita tarik ke bawah. Nah, kita AutoSum untuk mengetahui jumlahnya. Hasilnya yaitu 20. Nah, kalau hasilnya sudah sama, berarti si frekuensinya sudah benar. Karena di sini juga ada dari 20 karyawan yang mengisi kuesioner. Nah, sekarang setelah mengetahui frekuensinya berapa, kita akan uji validitas. Nah, untuk rumus uji validitas itu menggunakan rumus sama dengan
sama dengan Pearson, menggunakan rumus Pearson. Kurung buka, tabel array 1, array 2. Nah, array satunya itu pertanyaan ke-1 dan array 2-nya itu dari total skornya. Kita blok, terus koma, kita blok yang total skor yang ini. Enter. Nah, hasilnya yaitu 0,6 yang artinya dikatakan valid ya, karena melebihi atau tidak kurang dari 0,3. Nah, untuk mengetahui yang lainnya yaitu kita bloknya hanya di kita kuncinya hanya di yang array 2 ini. Kita kunci menggunakan F4. Kita enter. Ini untuk di belakang nolnya agar 2 angka kita tambah nolnya. Nah, jadi 0,56. Artinya valid ya. Yang kita tarik ke pinggir yang angka 2 dan seterusnya. Ini semua hasilnya di atas 0,3 berarti dinyatakan valid. Nah, sekarang kita pindahkan ke tabel validitas yang di atas. Dari sini kita blok dan copy. Bentar. Sama dengan Pearson kurung buka tabel array 1 koma total skor terkunci si tabel array 2-nya. Enter. Nah, sekarang kita blok dan copy CTRL-C, terus kita paste di sini. Nah, sebelum dipaste itu kita klik kanan agar pastenya ke bawah. Kita gunakan paste yang spesial. Terus kita klik yang value dan kita klik transpose agar si tabelnya pindah ke bawah. Kita oke. Nah, kita kurangi 0 di belakangnya agar menjadi 2 angka. Nah, ini hasilnya jadi sama seperti yang di bawah ini. Itu untuk motivasi ya. Keterangannya kita bisa ditulis valid di sini atau sahih. Nah, sekarang kita akan menghitung dari data dari stres kerja yang telah diisi oleh karyawan dari 20 perusahaan. Total skornya itu kita menggunakan AutoSum.
yaitu kita blok ininya, terus auto sum. Nah, hasilnya segini. Dan untuk rata-rata skor, kita sama dengan, terus total skor dibagi dengan 5, karena di sini hanya ada 5 pertanyaan. Kita enter. Kita tarik ke bawah. Nah, ini untuk hasil dari stres kerja X atau X2. Nah, untuk frekuensinya juga sama rumusnya, yaitu menggunakan count if. Menggunakan count if sama dengan count if. Count if kurung buka rank. Rank itu yang tadi, yang pertanyaan pertama. Kita blok rank-nya, terus koma kriteria, yaitu angka 5. Kriterianya yaitu B27. B27. Kita kunci si barisnya. Kunci barisnya. Dan kunci kolom yang ini, yang B27, yaitu yang angka 5, karena kita akan mencari frekuensi dari angka 5 itu di tabel 1 dan sampai pertanyaan yang nomor 5 itu ada berapa angka. Kita enter, kita kurung tutup dan enter. Nah, sekarang kita tarik dan di auto sum. Ini untuk tabel frekuensi. Nah, untuk uji validitasnya yaitu ya menggunakan rumus sama dengan Pearson kurung buka array 1, yaitu yang tadi yang di atas, yaitu yang pertama array 1, koma array 2. Array 2 itu yang total skor, yaitu yang ini ya, 21 ke bawah. 21 ke bawah. Bentar. H1 sampai H2 23. H23. Kita kunci si H-nya. Kita enter. Nah, ini hasilnya. Dikurangi si nolnya, si komanya menjadi 2 angka. Nah, terus selanjutnya kita tarik ke pinggir, dan hasilnya yaitu valid, karena di sini di stres kerja itu tidak kurang dari 0,3. Itu untuk
uji validitas di stres kerja. Nah, sekarang kita copy dan kita pindahkan ke sini. Menggunakan paste spesial, value, dan transpose. Oke. Ini untuk stres kerja. Nah, keterangannya berarti tadi valid. Kita bisa isi dengan valid. Itu untuk stres kerja. Terus yang terakhir itu ada untuk kepuasan kerja. Kita akan menghitung dari kepuasan kerja, yaitu rumusnya sama yang tadi. Untuk total skor itu menggunakan AutoSum, dan untuk rata-rata skor menggunakan total skor dibagi dengan 5. Nah, untuk frekuensinya, frekuensi yang skor 5 itu menggunakan count if, terus range, dan 5. Ini kolom 5. Terus biasa ditarik dan hasilnya yaitu 20. Nah, 20 itu udah benar ya. Terus untuk uji validitasnya itu menggunakan rumus Pearson, kurung buka tabel array 1 yang ini, dan tabel array 2 itu yang total skor. Total skor yang ini. Itu untuk kepuasan kerja karyawan. Nah, ini setelah dipindahkan tabel validitasnya dari bawah ke samping ini. Itu untuk pembahasan dari frekuensi dan uji validitas di pertemuan ke-8. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.